Kata Nabi SAW, Sulaiman meminta agar tidak ada seorang pun yang datang ke Masjid Aqsa sholat 2 rakaat. Ini sunnah atau wajib. Kecuali dibersihkan dosanya seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Dan Allah kabulkan itu. Di antara keutamanya adalah sudah cukup Nabi SAW Isra ke sana. Kenapa? Dari Palestina. Kenapa enggak dari Mekah saja? Masjidil Haram. Berarti ada sesuatu. Dan Allah mengatakan di awal surah Al-Isra, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Al-ayat. Jadi Allah mengatakan segala puji bagi Allah. Berarti ada pujian di situ. Pujian artinya ada jenis, ya, ibadah tertentu yang memang Allah tekankan di 2 lokasi ini. Yang telah memperjalankan hambanya Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi di sekitarnya. Seperti itulah. Nah, keutamanya cukup banyak, diantaranya adalah selain Nabi SAW memang Isra ke sana dan Mi'raj dari sana juga ke langit. Kemudian dari langit kembali lagi ke Aqsa, baru kembali ke Mekah. Gitu kan? Itu yang disebutkan dalam riwayat Bukhari. Bahwasanya Nabi SAW mengatakan kepada masyarakat Mekah, untuk memastikan aku benar-benar sudah Isra ke Palestina dan Mi'raj ke langit. Salah satu buktinya adalah pada saat aku pulang ke Mekah, maka aku temukan ada kafilah kalian. Dan Nabi sebutkan nama-namanya orang-orang kafilah itu. Ada fulan, fulan. Karena Nabi lagi terbang di atas, kelihatan di bawah. Dan mereka kehilangan untahnya. Untahnya itu dari atas kelihatan. Allah SWT buat Nabi SAW melihat. Lalu Nabi mengatakan, aku berkata pada mereka, wahai kaum, unta kalian di lembah ini. Lalu mereka mengikuti suaraku, lalu mereka menemukan untanya. Kafilah itu akan datang beberapa hari kemudian, tanyalah mereka. Pada saat mereka tiba di Mekah, ditanya oleh orang-orang Quraisy, ternyata mengatakan benar. Kami mendengarkan suara entah dari mana yang mengatakan unta kalian di lembah ini dan kami mendapatkan sesuai dengan suara itu. Intinya Nabi SAW kembali lagi dari langit ke Aqsa baru ke Mekah. Ini sama juga kasusnya seperti tadi. Bisa saja Allah langsung kembalikan ke Masjidil Haram. Apa yang sulit bagi Allah SWT? Naik dari Masjidil Haram, turun ke Masjidil Haram juga. Tapi Allah memampirkan Nabi SAW ke Aqsa berarti ada pesan ilahi. Itu bukan hal yang ringan gitu kan. Bisa juga Allah pilih yang lain. Masjid Aqsa ini, masjid yang dibangun ya, 40 tahun setelah Masjidil Haram. Dan yang membangunnya adalah Ibrahim AS. Sebagaimana seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, masjid apa yang pertama dibangun di muka bumi? Kata Nabi SAW, Masjidil Haram. Lalu masjid apa ya Rasulullah? Sahabat itu bertanya lagi. Kata Nabi SAW, Masjid Aqsa. Lalu sahabat itu bertanya, berapa jarak di antara keduanya? Kata Nabi SAW, 40 tahun. Jadi setelah Nabi Ibrahim AS membangun Ka'bah, sehingga menjadi Masjidil Haram di situ untuk tawaf dan ibadah. Lalu beliau kembali ke Palestina karena istri pertamanya Sarah di sana bersama anaknya Ishak. Lalu dibangunlah Masjid Aqsa. Ada beberapa hal yang mesti dititik beratkan. Mungkin 2 riwayat saya sebutkan karena saya ingin masuk ke bahasan kita. Adalah hadis yang mulia dan ini harus jadi target kita sebenarnya. Hadis yang mulia kata Nabi SAW pada saat Sulaiman alaihissalam selesai merenovasi Masjid Aqsa, maka dia meminta kepada Allah 3 hal dan semuanya Allah kabulkan. Yang pertama, dia minta agar semua keputusannya di kerajaannya sesuai dengan keputusan Allah. Artinya walaupun wahyu belum datang, kalau Sulaiman alaihissalam menghadapi sebuah kasus, beliau langsung bisa memutuskan dan itu sudah disetujui oleh Allah. Dan Allah kabulkan itu. Yang kedua, dia minta kerajaan tidak layak untuk orang sebelum dan sesudahnya. Dan Allah kabulkan. Dan ini yang ketiga jadi saksi bahasan kita. Kata Nabi SAW, Sulaiman meminta agar tidak ada seorang pun yang datang ke Masjid Aqsa sholat 2 rakaat. Ini sunnah atau wajib. Kecuali dibersihkan dosanya seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Dan Allah kabulkan itu. Subhanallah, keutamaan ini hanya kita dapatkan kalau haji. Kata Nabi SAW, siapa yang haji tidak rafath, mengucapkan kalimat syahwat pada pasangan yang haram tentunya ya. Walaupun juga pasangan halal kalau lagi haram tidak boleh. Tidak fusuk, berbuat kejahatan, maka dia pulang seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Nah ini, pahala yang didapatkan dengan keutamaan haji didapatkan bagi orang di Aqsa kalau sholat 2 rakaat. Sunnah ataupun wajib. Termasuk tahiyat masjid. Ini target yang luar biasa gitu. Dan teman-teman tidak usah khawatir dengan masalah kematian. Mati itu akan datang dimanapun kita berada. Kalau mau mati di sini ya mati di sini. Mati di Aqsa ya mati di Aqsa. Nggak ada urusannya sama mati. Kita mati pada saat itu. Dimanapun kita berada. Tidak ada hubungannya sama
waktu atau tempat di situ. Karena memang Allah sudah, maksudnya tidak ada hubungannya sama tempat itu, tapi hubungan sama waktu yang sudah Allah tentukan. Kalau datang ajal, kata Nabi SAW, kalau Allah ingin mewafatkan seorang hamba di sebuah tempat, maka Allah buat dia punya hajat ke sana, lalu di sana direnggut nyawanya. Jadi nggak ada hubungannya dengan kita ke Aqsa nanti takut mati. Mati pasti akan datang, diranjang ataupun di sana gitu. Ini harus ditepis ini. Ya, pemahaman bahwasanya nanti takut ini, takut itu. Ya, apalagi memang kita masuk dengan visa resmi. Ya. Hadits yang kedua adalah Maimunah radhiyallahu anha bertanya, istri Nabi SAW, ya Rasulullah, beritahukan kepada kami tentang Masjidil Aqsa. Maka kata Nabi SAW, pergilah ke sana. Bahasa Nabi begitu, pergilah ke sana dan sholatlah. Karena dia sebaik-baik tempat sholat. Seseorang di antara kalian memiliki tanah di sekitar Aqsa sebesar atau seukuran tali kekangan kuda, asal dia bisa lihat Aqsa, lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Lalu kemudian Maimunah berkata, ya Rasulullah, bagaimana dengan orang yang tidak mampu ke sana? Kata Nabi SAW, terangilah Aqsa itu. Maksudnya terangi adalah berikan penerangan. Zaman dulu orang nyumbang minyak zaitun, kemudian ditaruh sumbu lalu dinyalakan sehingga menerangi Aqsa. Kata Nabi SAW, siapa yang menerangi Aqsa, kalau kita juga sekarang masuk, kalau dijabarkan ke renovasinya, gitu kan, pembayaran listriknya segala macam, maka dia seperti sholat di dalamnya. Juga dalam hadis lain disebutkan bahwasanya sholat di sana itu sama dengan 250 kali lipat dibandingkan tempat lain. Riwayat lain 500 kali lipat. Tapi yang sahih adalah 250. Ya, tentu Masjid Haram Nabawi lebih besar, 1000. Dan Masjid Haram Mekah lebih besar lagi, 100.000. Tapi Aqsa juga punya keutamaan. Apalagi Nabi SAW mengatakan tidak boleh orang letih-letih khusus mendatangi masjid kecuali 3. Masjid Haram Mekah, Masjid Nabawi Madinah, dan Masjid Aqsa di Palestina.